Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena akhir-akhir ini penulis bahas soal saluran intake keluar dan berhasil tenaganya nambah justru setelah intake keluar dikecilkan. Penulis jadi bahas soal ECU. Lebih tepatnya menganggap tuner ECU Jepang itu nggak kena. Mereka melakukan kesalahan. Bukan berarti ECU yang mereka buat itu jelek. Bukan berarti ECU yang mereka buat itu nggak mumpuni. Yang penulis anggap blunder itu adalah pemilihan bahan bakar yang dipakai ketika tuning. Karena bahan bakar itu pengaruhnya besar ke tuning. Dulu waktu penulis masih pakai motor karbu ya, baik waktu naik Suzuki Spin atau naik Suprafit Agnew atau Suprafit sebelumnya juga, kalau penulis pindah pom bensin, penulis bakal butuh setel lagi karbu untuk bisa dapat tenaga optimal. Jadi pindah pom bensin yang dipakai sama-sama premium atau sama-sama Pertamax, itu butuh nyetel lagi karbu itu kalau ingin tenaga maksimal. Ya tentu aja ya, penulis juga harus milih. Ini milih enak berangkatnya apa enak muli. Berangkat ketika cuaca sudah mulai panas, pulangnya ketika sudah malam mulai dingin. Jadi kalau kayak sekarang ini yang jam setengah 5 sudah gelap, setengah 6 sudah gelap. Itu kalau pakai motor karbu, kalau pakai setelan pagi, gak cocok. Jadi kondisi cuaca mempengaruhi, kondisi bahan bakar mempengaruhi. Penulis kalau sudah nyetel itu, kalau nemu setelan yang pas ya, pilot jet diputar 1/8 ya, 1/4 itu kebanyakan, 1/8 lingkaran ya. Jadi berapa derajat? 45 derajat. Itu beda jauh ya, bedanya banyak. Itu karbu yang gak bisa adaptif lah ya, gak bisa adaptif, gak bisa milih siang, gak milih malam, gak otomatis menyesuaikan ketika dibawa ke dataran tinggi. Ya walau penulis juga nggak melakukan pengecetan ya, nggak nyetel lagi kalau lagi nanjak gitu. Karena seringnya nyetel gitu, penulis jadi apal bedanya suara knalpot yang enak dan yang nggak enak, yang setelannya pas dan nggak pas. Kalau motor-motor sekarang ada dua, terlalu irit apa terlalu boros, wes ikut tok. Terlalu boros biasanya ada masalah atau sensornya sudah soak. Terlalu irit emang ya dari pabriknya setelnya terlalu irit, gak disetel optimal ya. Dan ini juga yang membuat penulis berpikir bahwa mungkin orang Jepang itu pinter, bikin ECU pinter. Masalahnya mereka melakukan blunder atau kebodohan ketika tuningnya nggak pakai bensin Indonesia. Anggapan penulis gitu. Kalau nanti misalnya ada orang dari pabrikan yang membantah, ini sudah pakai Pertamax, ini sudah pakai Pertalite, ya kasih tahu penulis, tak revisi. Tapi penulis tetap berpendapat mereka pakai bensin Jepang.
Nah, bahas soal ECU gini, penulis jadi pengen bahas sesuatu yang ganjel di penulis sejak lama. Penulis pernah lihat ada video YouTube, judulnya membandingkan, ya bukan judul aslinya, kira-kiranya isinya itu adalah tentang membandingkan performa ECU. Jadi membandingkan performa ECU merek ini, merek ini, merek ini. ECU beda merek diadu. Yang diadu itu apanya? Horsepower-nya. Maaf ya, maaf. Kalau menurut penulis, ya, penulis emang nggak nyelidiki detail ya namanya ECU. Tapi itu kan disetel sama bengkel yang sama, dilakukan di dyno yang sama. Kalau sampai beda ECU ada beda kemampuan mesin, maka itu salahnya tunernya itu. Salah yang melakukan settingan ECU-nya. Karena apa? Ya karena berarti dia nggak nemu settingan optimal dong untuk ECU yang dimaksud. Karena harusnya ya namanya settingan optimal itu ya sama kalau kondisinya sama. Kenapa bisa beda? Apa yang nggak bisa dilakukan? Apa yang jadi bikin ECU satunya nggak bisa mengeluarkan tenaga segitu? Lagi pula ECU kebanyakan sama ya. ECU itu seringnya ya, ECU racing ya, seringnya ya mau mengeluarkan bensin segini di RPM berapa, mau mengeluarkan bensin sekian di RPM sekian, dibukaan throttle sekian. Mungkin ada yang menyebut, wah ini mappingnya bisa 3D. Lah, kalau rumusnya itu antara throttle RPM dan throttle RPM dengan bensin itu kan sudah 3D ya. Yang membedakan itu adalah antara bisa menunjukkan secara grafis atau tidak, secara visual atau tidak. Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu. Entah 3D-nya apa lagi. Masukannya apa? O2 atau masukan CO. Jadi kalau 3D misalnya ada angkanya ya, enggak ono angkanya ya 3D ini itu cuma mapping dingin, mapping panas ya. Kalau lihat secara itunya ya, secara jumlah data yang dipakai, maka mappingnya ECU itu banyak ya, karena ya masukan sensornya banyak. Ada throttle position sensor, ada oxygen sensor, ada yang pakai manifold air pressure, ada yang pakai manifold air flow. Terus ya kalau ECU-nya mobil malah lebih jelimet lagi. Ada sensor oksigen sensor oksigen nomor 2, enggak cuma nomor 1 tok. Suhu juga ada suhu radiator. Suhu kulan, Ada suhu mesin, ada suhu kulan. Ada suhu exhaust juga. Beda-beda. Dan efeknya itu bisa memengaruhi pasokan bahan bakar. Apa gak jelimet? Mungkin ini sebabnya ya, beberapa orang lebih menyarankan remap aja, remap.
remap ECU. Yang sayangnya ya motor penulis termasuk yang nggak bisa di remap ya, tapi ya bisa disetel CU ini sudah bisa disyukuri lah. Yang bisa di remap itu ada sih yang nawarkan remap NMAX ya, beda tempat. Tapi kalau yang apa penulis tahu itu IQTE ya, IQTC itu jualan diagnostik tool yang bisa remap motor Honda, banyak motor Honda. Dia jual alatnya 6 juta gitu ya. Jadi sepertinya itu adalah untuk bengkel yang ingin usaha remap. Jadi kalau dipikir-pikir ya, antara ECU racing dan ECU motor standar, justru yang punya motor standar itu yang lebih jelimet ya, karena dia memperhatikan banyak sensor. Yang penulis tahu ECU racing yang bisa memperhatikan sensor itu sedikit ya. Apa? Sing saiki terkenal Apex. Karena apa sih? Kok butuh memperhatikan banyak sensor? Ya karena kondisi cuaca ketika kendaraan dipakai itu beda-beda. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya lah. Ketinggian beda, hasilnya beda. Siang dan malam hasilnya beda. Butuh pasokan bahan bakar berbeda. Kalau ECU racing yang cuma satu setelan tok ya, kondisinya tetap apapun kondisi lingkungan, ya tenaga nggak akan maksimal. Bisa aja ya disetel di mesin dyno, wah oke. Tapi dipakai kenyataan nggak oke. Ya mau gimana lagi? Jalan raya itu kondisinya beda dengan mesin dyno. Ya penulis heran juga ya, kalau mengapa kok sekarang ini kalau tuning ECU kok di mesin dyno ya. Gak kayak zaman dia, zaman karbu ya. Kalau tuning ECU bukan di mesin dyno, bukan tuning ECU ya, tuning karbu ya, bukan di mesin dyno, tapi coba beneran di jalan. Ya walau kadang ada beberapa yang nyobanya beda dengan situasi, jadi balapan isu atau siang, nyobain malam-malam kan gak tepat. Tenaga ya bisa beda lah ya. Cuma kalau sekarang memang masih ada motor karbu, tapi ya nyetelnya ya bengi-bengi pisan ya sekalian. Pasti yang nyetel karbu sudah paham lah soal ini. Yang nyetel ECU, ya kalau nge-ECU dituning di mesin dyno, apa ya maksimal temenan kalau nggak di mesin dyno. Apa memang kalau kondisinya berubah langsung ECU-nya menyesuaikan diri gitu. Penulis sayangnya nggak nyoba ya ECU racing. Apa kalau pakai ECU racing siang enak malam nggak enak atau sebaliknya? Kalau seperti itu kayaknya ya solusi yang lebih baik itu adalah pakai pakai piggyback. Karena piggyback itu kan sebenarnya cuma dompleng apa jenenge, ECU standarnya. Jadi yang mikir itu ECU standar. Sementara piggyback cuma mengubah flow-nya toh, mengubah alirannya. Ya tentu ada strategi sendiri ya. Jadi ini yang RPM bawahnya tambahi sekian, tapi RPM tingginya malah dikurangi misalnya.
atau atasnya sekian, bawahnya sekian aja. Yang jelas ya kita nggak bisa lah membandingkan kemampuan ECU Racing di mesin dyno, karena ya itu tergantung dari keahlian tunernya kan, dia seberapa mampu menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan ECU dengan hasil dynonya. Dynonya sendiri juga kan sebenarnya pemakaian sehari-hari, makanya gak gaspol. Jadi kalau misalnya ya ini ya modifikasi intake luar, bisa jadi hasilnya nggak begitu bagus kalau di mesin dyno, karena hasilnya gaspol terus. Mesin dyno nggak bisa nunjukkan ya bahwa di RPM rendah, di gas putaran kecil, itu tarikannya tambah mantap. Kecuali mesin dyno yang ada remnya, eddy currentnya, apa sih? Yang bisa kalau lagi dyno itu RPM-nya dibuat konstan, jadi masuk di gaspol tetap digawe konstan, di gas titik tetap digawe konstan. Tuner, yang beneran tuner, yang beneran canggih, mesin dynonya pasti pakai yang ada remnya. Kayak sopo itu rajane tuner Indonesia sopo? Sopo? Sembuh lah, tak posting kok. Itu kan mesin dynonya bisa ngerem. Karena apa? Ya emang butuhnya kayak gitu kalau tuning lewat dyno. Tapi ya kondisi dyno ya beda lah ya dengan jalanan, baik suhunya, tekanan udaranya. Bukan cuma situasi, bukan cuma angin ya. Nah wis lah, kayaknya itu aja, wis lagi agak sumpah nih. Dibully sama orang-orang soal saluran intake keluar. Ya biasalah mereka yang terlalu ngotot bahwa insinyur Jepang itu pinter, insinyur mobil yang buat pabrik itu pinter. Ini penulis sekarang pakai Pertalite ya, ada campuran Pertalite, 50% Pertalite. Tapi tarikan ya, penulis ukur tadi yang akselerasinya kemarin itu cuma beda dikit ya, beda dikit dengan ketika pakai Pertamax, malah meningkat lah. Pakai Pertamax Uni Oil 18 detikan, kemarin penulis ngukur 17, berapa gitu. Lagi sumpah ya. Apalagi bahas apa ya, udah ya kayaknya ya. Jadi kalau yang mau modif ECU, cobalah belajar dulu, dilihat pasokan bensin standar berapa, itu tambah sedikit-sedikit. Kalau bisa tahu ya timing pengapiannya berapa ya, dalam kondisi apa, dalam suhu apa, kalau bisa belajar. Entah apa ada alat yang bisa deteksi seperti itu, deteksi timingnya pengapian, deteksi berapa pasokan bahan bakar. Kalau nggak salah piggyback itu bisa mendeteksi pasokan bahan bakarnya berapa. Bisa disambung Bluetooth, jadi selagi jalan pun bisa kelihatan pasokan bahan bakarnya berapa, kelihatan RPM-nya, kelihatan pasokan bahan bakarnya berapa. Kalau mau pakai ada AFR ya bisa, ada dipasangnya AFR.
Jadi sebelum pasang ECU Racing, pasang dulu sensornya, deteksi dulu. Entah merek apa ini, merek Shark ya, merek apa, merek piggyback itu sing ono, merek Shark sama merek IQTC itu ya. Itu kalau nggak salah bisa menampilkan, bisa sambung HP, HP yang bisa OTG kalau nggak salah. Semua HP sekarang bisa OTG kayaknya ya, sedikit yang nggak bisa. Lihat angkanya berapa, lihat AF-nya berapa, lihat semprotan bahan bakarnya berapa, di RPM berapa. Itu yang dipakai patokan, dicatat kan ya. Bandingkan dengan ECU standar. Kalau penulis sekarang tenaga udah maksimal ya, tarikannya wis enak. Udah nggak ECU Racing tarikannya wis kok ngene. Gawe ECU Racing mana ya apa ya. Yang masalah di motor penulis ya cuma fuel dilution tok ya. Yang entah mengapa susah nego sama istri. Barang sing kenal pot racing ya, moga-moga gak panas. Belakang PCX, kanan Honda Beat Fiction. Baru kenal pot racing 1, baru kenal pot racing 2. Sana boncengan ya, mana bisa ngejar. Ya ternyata ya, yang pipanya itu ukurannya benar-benar pas. Penulis nggak merasakan hambatan di kecepatan tersebut. Mungkin nanti kalau sudah masuk kecepatan 125 mungkin ya baru kerasa kehambat. Tadi itu naiknya terasa makin lama makin cepet ya RPM tingginya. Jadi tenaga RPM tinggi kayaknya juga nambah. Tapi ya masih harus dikonfirmasi dengan dyno yang sayangnya penulis nggak sempat ya. Maaf lah ya. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.